Terima kasih Bu Ruran, Ibu Brand Ambassador Medcovazin. Selamat Sama-sama, Bu. siang. Assalamualaikum Selamat siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Agung Ginanjar, selaku Direktur dari Medcovazin. Kemudian sini saya lihat ada para pembicara ya yang terhormat, dan juga tim dari Medcovazin. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di Medco Lovers ya Pak. Betul Mbak Evi, Medco Lovers ya? Betul. Betul ya. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai Bu Ruran. Terima kasih banyak perkenalannya yang luar biasa. Jadi hari ini kita akan diskusi singkat saja. Kira-kira sekitar 15 menit saya diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang wound management pada kasus luka kanker. Jadi ada beberapa diskusi yang ingin disampaikan. Yang pertama tentang profil luka kanker sendiri atau luka kanker payudara khususnya, terus kemudian historinya, kemudian ada dua manajemennya, luka kanker payudara manajemen dan pembedahan, tapi mungkin kita akan lebih fokus di poin ketiga, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kalau Bapak Ibu belum pernah datang ke WooCare Center, monggo mampir ke WooCare Center. Di sini juga pembicaranya, salah satu pembicara kita setelah ini juga direktur dari WooCare Pelayanan di WooCare Center, Ibu Teresia Ana. Selamat siang Bu Teresia. Selamat siang Bu Ida. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang profil karsinoma payudara di Indonesia, saya coba simpulkan beberapa dari telahan yang sudah kita lakukan berdasarkan jurnal maupun pengalaman selama ini hampir 20 tahun bergelut dengan pasien-pasien kanker, terutama pada kanker payudara. Memang karsinoma payudara yang datang di kita itu betul-betul memberikan beban psikologis dan fisiologis yang lumayan parah kalau menurut saya sih. Terus kemudian pasien yang datang tuh cenderung datang pada stadium lanjut, dan belum semua masyarakat itu memahami bahwa luka kanker payudara itu bukan sesuatu yang menular, ya. Sehingga akibatnya karena kelihatan lukanya sebagai suatu penyakit yang lanjut atau kita sebut sebagai kronis dengan penyembuhan yang buruk, artinya bukan makin lama makin mengecil, tapi makin lama makin membesar, di mana penutupan makin sulit. Dan kadang-kadang kita juga berpikir kalau pasiennya tanya, suster, ini luka saya kapan sembuhnya? Nah, kita sering tidak masuk akal untuk menjawab apakah bisa sembuh atau tidak gitu ya, karena memang sangat sulit untuk sembuh. Kemudian ditambah lagi dengan komplikasi pada saat kita lakukan perawatan seperti ada infeksi, perdarahan, cairannya yang banyak atau dikenal dengan eksudatif, baunya yang tidak sedap, itu betul-betul mempengaruhi kualitas hidup pasien ya, yang memiliki kanker payudara. Oke, kalau dilihat dari jumlah insiden kejadian kanker, memang breast cancer nomor 2, dan kelihatannya memang cukup cukup signifikan sekali kita harus memperhatikan. Nah, pada bulan ini memang dikenal sebagai bulan breast cancer. Jadi kenapa kok akhirnya kita bersepakat bersama memilih hari ini, kita sama-sama mencoba mengenal lebih dekat tentang breast cancer, tapi utamanya adalah tentang luka kanker. Sejarahnya, deskripsi pertama luka kanker payudara itu berasal dari Mesir kuno. Itu dikenal dengan nama Fungeting wound. Jadi, kenapa kok disebut Fungeting wound? Karena luka kanker itu menyerupai jamur. Kemudian apa yang mereka lakukan? Biasanya dipotong, dibakar, dan dinekrotikkan menggunakan berbagai teknik, dan juga dengan menggunakan salep. Jadi sudah lama sekali ya, penggunaan teknik seperti ini, beberapa ada yang masih digunakan sebagai satu teknologi pada saat kita melakukan perawatan luka kanker payudara. Oke. Secara statistik, kalau dilihat, dari luka kanker yang paling umum terjadi pada payudara, itu hampir 62%. Dibandingkan dengan kepala dan wajah 24%, dan daerah selangkangan kira-kira atau alat kelamin ya sekitar 3%. Jadi kalau kita lihat ada kanker kulit primer seperti karsinoma, karsinoma sel squamosa atau sel basal atau melanoma ganas,
itu bisa berkembang menjadi luka kanker dan memang sulit diobati. Oke. Nah, untuk kanker payudara sendiri itu sekurang-kurangnya sekitar 2% sampai 5% itu berkembang menjadi luka kanker yang modelnya sel-sel ganas menyusup ke kulit, kemudian dia berproliferasi dan menyebabkan kerusakan. Sehingga timbullah ulcer tadi, timbul wound-nya. Kalau tidak dirawat dengan baik, resiko yang seperti tadi sudah disebutkan, seperti infeksi, perdarahan, bau, dan lain sebagainya, itu akan timbul. Salah satu contohnya ada luka kanker payudara pada perempuan usia 45 tahun. Nah, model luka kanker payudara ya seperti ini, ya. Jadi ada proliferasi sel yang tumbuh berlebihan. Oke. Karakteristiknya sendiri, luka kanker tuh biasanya penuh dengan biofilm yang tebal, ada polimikroba dengan biofilm yang tebal, mengandung bakteri aerob dan anaerob. Itu yang menyebabkan bau busuk. Oke, dan kemudian selebihnya lagi dia akan menghasilkan cairan yang purulen karena jaringannya nekrosis. Bakteri anaerob sendiri yang dikeluarkan itu ada putresin dan kadaverin. Untuk aerobnya ada proteus dan klebsiella. Ini adalah salah satu contoh pasien dengan kanker payudara yang sudah menyebar hingga ke punggung. Nah, sampai di situ tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya perawatan luka kanker itu apa sih yang harus kita pahami? Ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh para klinisi, para praktisi, karena memang tidak simpel. Ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi utama yang harus kita lakukan adalah kemampuan kita mengkaji bahwa ini betul dia tumbuhnya makin lama makin berlebihan. Sehingga faktor yang harus kita lakukan ada diagnosis yang dinyatakan sesuai dengan patologi anatomi ya dari rumah sakit misalnya itu menyatakan bahwa pasien tersebut adalah luka kanker. Dan klinisi diharapkan mampu melakukan pengkajian sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang kelihatannya kurang bermakna untuk perawatan luka kanker. Contoh gambar di sini ya. Gambar di sini tidak salah dengan pelakuan perawatan, hanya kadang-kadang para klinisi karena ketidakpahaman tentang penanganan luka kanker menyebabkan kebingungan atau panik pada saat kita menghadapi fase perdarahan, kena kerapuhan tadi ya. Jadi yang dilakukan adalah ditumpuk tuh, kasa makin lama makin ditumpuk, besok lagi perawatan luka ditumpuk lagi, makin besar, sehingga pada saat mau membuka balutan, kebingungan. Nah, kasus ini kemudian direfer ke kita untuk melakukan perawatan selanjutnya. Yang dilakukan adalah para klinisi harus memiliki kompetensi tentang perawatan luka kanker. Paham apa sih persepsi pasien terhadap lukanya gitu. Jangan sampai persepsi kita, ya harapan kita dengan harapan pasien itu tidak sama. Harapannya itu harus disamakan sehingga pada saat melakukan perawatan pasiennya itu tidak cemas. Karena luka kanker sangat berdampak terhadap hidup pasien. Oke. Kemudian yang dilakukan berikutnya. Berikut ini adalah gambar-gambar dengan kasus luka yang sama ya. Oke. Jadi pada saat setelah dibuka yang terjadi yang kita lihat bentuk lukanya seperti ini. Jadi kita mesti harus pikirkan, ini pasiennya mau kita rawat dengan tujuan apa? Apakah kuratif, apakah paliatif? Pertanyaannya, beberapa pasien dengan luka kanker bisa nggak dia kuratif, artinya membaik? Oh bisa kalau dia dengan pengobatan yang tepat. Misalnya dia sudah melakukan kemoterapi, dia melakukan radiasi, terus kemudian dia melakukan terapi hormonal, kankernya mengecil, terus kemudian hilang, terus lukanya sesuai dengan proses penyembuhan luka dan menutup. Itu ada. Oke ya. Jadi memang betul pada saat kita sudah menetapkan tujuan, kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Sehingga sebagai seorang perawat yang memiliki kompetensi, ya, termasuk di dalamnya konseling, paham bagaimana memberikan perawatan yang holistik dan terutamanya berkelanjutan. Berkelanjutan itu begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kalau kita merawat satu pasien luka kanker, kita paham bahwa proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang panjang. Oke ya. Karena dia membutuhkan waktu yang panjang, kadang-kadang petugas kesehatan karena pasiennya banyak, tidak konsisten dalam melakukan evaluasi.
sehingga pasiennya terbengkalai atau kita cukup lalai untuk melakukan perawatan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ini yang agak berbeda dengan kasus perawatan luka kanker. Karena yang kita rawat bukan cuma lukanya saja, tapi bagaimana kita melakukan perawatan secara keseluruhan, baik bio, psiko, sosio, dan spiritual. Nanti selanjutnya akan lebih detail lagi bagaimana sih kalau kita lihat menghadapi sebagai seorang manusia yang menghadapi luka kanker gitu ya, payudara terutama sebagai seorang ibu, terus kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan kehidupannya dan bagaimana apa yang dia inginkan terhadap petugas kesehatan. Oke, jadi perawat luka itu harus mampu memberikan efek samping yang minimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien dalam melakukan perawatan. Nah, ini nih, kadang-kadang kita memberikan perawatan luka, ini mau pakai dressing apa ya? Udah kebingungan dan sibuk sendiri, sehingga yang ditempelkannya terlalu banyak, terlalu berlebihan. Akibatnya apa? Manfaat yang diberikan menjadi tidak maksimal. Ya. Kemudian, hal yang harus kita lakukan sebagai seorang praktisi, klinisi perawatan luka, seringkali kita melakukan persiapan dasar luka. Nah, ini masih pro dan kontra. Ini boleh nggak ya di debridement atau di debridement? Pahami bahwa debridement bukan hanya nekrotomi atau membuang jaringan mati yang dengan menggunakan pisau atau menggunakan gunting, tapi kita memiliki beberapa model konsep debridement. Jadi kita lihat variasi berdasarkan tujuannya. Kalau untuk kasus luka kanker yang kita lakukan adalah autolisis debridement. Jadi menggunakan dressing, kita biarkan dressingnya tadi yang melakukan proses autolisis. Sehingga apa? Bisa mengurangi jumlah bakteri. Tujuannya ya, meminimalkan bau tidak sedap dan mengurangi risiko infeksi. Dan yang pasti kalau misalnya ada luka, harus paham bahwa yang kita tutup itu yang luka. Itu sekitar lukanya jangan sampai terjadi luka. Karena tujuan kita perawat luka harus mampu memberikan efek samping yang minimal. Efek samping itu artinya efek samping yang tidak diinginkan ya, dan memberikan manfaat maksimal dari perawatan yang diberikan. Oke, kita lihat nih ya. Tadi Pak Agung udah banyak cerita tuh tentang produk-produk yang dipasarkan ya di Pohon Bidara Medica ya, PT Pohon Bidara Medica, salah satunya adalah Metcofazin. Ini juga menjadi salah satu terobosan pertama kali lahirnya justru memang karena kebutuhan terhadap perawatan luka kanker. Jadi kalau dilihat dengan luka yang sebesar ini, cost efektif untuk menggunakan modern dressing mesti akan menjadi pro dan kontra oleh para clinician ya. Misalnya kita taruh algina, terus kemudian kita taruh foam, terus kemudian kita taruh bandage, pasti itu akan menjadi satu perbincangan yang cukup rumit. Tapi tadi kan sudah kita tegaskan bahwa kita harus melakukan perawatan sebisa mungkin, efek samping minimal, dan hasil manfaatnya maksimal. Jadi contoh kasus ini kita menggunakan Metcofazin soap, ya kita sabun, kita bersihkan, kita mandikan. Ada perdarahan, tidak ada perdarahan kalau jaringannya sudah nekrosis seperti ini, sehingga yang kita lakukan jangan sampai terjadi perdarahan pada saat kita melakukan perawatan. Terus kemudian tadi sudah disebutkan autolisis debridement sebagai pilihan dari konsep yang kita lakukan dalam perawatan. Terus kemudian saat ini kita menggunakan Algel dan Metcofazin reguler. Terus selanjutnya kita fiksasi 2 layer. Ini pas banget nih pas ulang tahun saya nih 13 Mei 2020 ya. Tiba-tiba dapat kasus yang cukup bikin miris gitu ya. Oke. Nah, terus kita tutup deh nih ya. Sedemikian rupa. Tadi yang di tangan nggak ditutup ya. Nah, ini kita tutup. Jadi harus perhatikan bahwa luka itu yang bagian sebelah mananya gitu ya. Jadi jangan berpikir, oh itu nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa segala macam, tapi hanya kemerahan saja. Oh itu berarti termasuk stadium 1, berarti masuknya luka. 93, Mang. Jadi kita tutup. Oke ya. Jadi kita tutup. Terus kemudian pada 15.05.2020, berarti 3 hari kemudian,
Ini bentuknya karena dia sudah dilakukan perawatan, sudah mulai kelihatan leakage ya, udah mulai kelihatan bocor, basah, ini eksudat yang keluar, oke. Terus kemudian kita buka, kita lihat bentuknya sudah mulai berubah. Ini namanya otolysis Debriderman. Jadi justru yang kita harapkan adalah bagaimana dressing yang kita gunakan itu memberikan manfaat yang besar bagi si pasien. Oke, jangan sampai ini menyebabkan kesulitan buat si pasien. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau begitu kita lakukan apa setelahnya? Evaluasi perawatan. Harus mampu mencakup pengelolaan nyeri, kenyamanan, dampak psikologis, estetikanya, bau tidak sedapnya, eksudat yang berlebihan, dan tentunya jika hal-hal tersebut mampu kita penuhi, itu pasti akan meningkatkan kualitas hidup. Karena diyakini bahwa dampak luka kanker pada kehidupan pasien itu nggak bisa kita remehkan. Karena bisa menghancurkan kesejahteraan fisiknya dia, secara psikologis, secara sosial, tidak hanya buat pasiennya, tapi juga pada keluarga dan pada komunitas di sekitarnya. Mungkin beliau kayak pasien tadi misalnya memiliki beberapa komunitas jadi ketua RT, ketua PKK dan lain sebagainya. Itu tadi contoh tentang penanganan perawatan luka kanker yang memang sulit diperbaiki. Artinya pasien sudah datang dalam kondisi lanjut. Tapi ada beberapa pasien yang memang dia datang pada kondisi yang dini sehingga kebutuhan terhadap pembedahan payudara pasti akan segera dilakukan oleh rumah sakit. Yang perlu dipahami hanya 2 slide saja. Mungkin nanti lain waktu kita akan lebih kupas tuntas bagaimana menangani pasien yang melakukan pembedahan kanker payudara. Jadi kalau kita sebut pembedahan kanker payudara, itu berupa pengangkatan sebagian payudara atau seluruh payudara, biasanya kelenjar getah pening di ketiak juga ikut diangkat. Ya. Dan beberapa mungkin juga menjalani operasi rekonstruksi payudara bersama dengan operasi kanker payudara. Kasus ini tentu saja juga kita temui dan beberapa kasus ada yang mengalami beberapa infeksi sehingga menyebabkan agak terbuka sedikit tapi bisa ditangani. Artinya tujuan dari perawatan kita jelas ya. Tujuan perawatannya adalah kuratif. Berbeda kalau perawatan yang tadi ya. Jadi kalau manajemennya kalau kita lihat pada kasus pembedahan pada payudara, berarti yang harus kita perhatikan apa? Dressingnya. Dressingnya harus tepat. Jangan sampai kita taruh dressing tadi memberikan efek samping yang jelek buat si pasien. Jadi efek sampingnya harus minimal dan manfaatnya harus besar. Artinya apa? Pasiennya harus pulih kembali, kulitnya harus utuh. Perhatikan dan cegah sehingga tidak terjadi hematoma. Jadi pada saat pemilihan dressing, jangan sampai dressing yang kita taruh menyebabkan hematoma. Atau menyebabkan swelling ya, muka panas gitu ya. Terus kemudian menimbulkan infeksi. Misalnya hanya ditaruh kasa dengan iodin misalnya, atau kasa dengan rifanol, masih banyak nggak ditemui? Masih, gitu ya. Yang menyebabkan lukanya menjadi breakdown. Nah, itu mesti harus diperhatikan betul. Terus, selain wound care, apalagi yang harus diketahui? Drainase. Jadi pada kasus-kasus ini, drainase itu bisa, atau drain ya, itu bisa dibawa pulang biasanya oleh pasien, terus kemudian dia akan kontrol ke hospital. Jadi drain ini juga harus dijaga dan harus diberitahu ke pasien sehingga tidak lepas pada saat di rumah. Nah, itu juga bisa menyebabkan wound breakdown. Sisanya apa yang lain? Skincare. Yang diperhatikan hanya lukanya aja, itu juga nggak boleh. Pasiennya nggak mandi gitu kan, itu bahaya. Kulitnya jadi kering karena habis metabolisme nggak bagus, pasien habis operasi, kelelahan, dan lain sebagainya. Jadi perawatan kita yang kita lakukan harus holistik. Jadi jangan cuma lihat lukanya saja, tapi lihat pasien secara keseluruhan. Boleh nggak pasiennya mandi dengan bahan-bahan yang segar? Oh boleh, pasiennya boleh mandi. Habis itu boleh nggak pasien melakukan perawatan? Boleh, justru itu yang dianjurkan. Sehingga pasiennya menjadi tenang dan tidak stres. Terus kemudian apalagi? Exercise. Nah, exercise ini tujuannya supaya pasien bisa kembali pulih seperti semula. Karena tadi ya, pembedahannya beberapa kelenjar getah bening diangkat, ya kemungkinan kena otot-otot di sekitar armpit atau ketiak, itu menyebabkan dia sulit bergerak. Mungkin itu bururan sehingga bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa hidup dengan luka kanker dapat berdampak buruk pada kualitas hidup terlebih jika ada komplikasi pada luka.
Sehingga kita butuh kolaborasi multidisiplin dengan melibatkan ada onkologis, bedah, klinik perawatan luka, seperti yang Bapak Ibu punya, pekerja sosial, psikologis, ya, sangat penting dalam mengelola kesejahteraan pasien, well-being pasien, terutama dengan kanker payudara, baik itu di rumah sakit maupun komunitas. Di daftar pustaka yang bisa Bapak Ibu lanjutkan kalau Bapak Ibu mau mendalami lebih jauh, mungkin kita akan ketemu lagi nanti di classroom ya Mbak Evi ya. Lebih kupas tuntas lagi kita workshop tentang perawatan luka kanker payudara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini ada Rose Sakura yang kelihatannya memang hampir mirip ya, seperti kanker payudara yang berkembang. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.